Oke, di bagian penerimaan pengeluaran lain-lain, ini bisa diisikan berbagai transaksi di luar penjualan dan pembelian. Saya akan berikan contoh di sini langsung saja ya. Transaksi apa saja yang bisa dicatatkan dan bagaimana pengkategoriannya. Di sini saya ambil contoh 5 Januari 19. Nomor kwitansi sama seperti sebelumnya. Ini untuk mencetak transaksi apabila diperlukan kwitansi. Ini adalah nama yang bisa diisikan sebagai nama penerima di kwitansinya. Oke, misalnya sekarang penerimaan modal dari pemilik. Nah, penerimaan modal dari pemilik. Itu masuknya adalah penerimaan, misalnya masuk modal 200 juta. Rekeningnya misalnya masuk ke rekening bank 1. Kategori laporannya adalah kategori modal. Anggap saja pemilik 1. Jadi kalau kita lihat di laporan neraca, terlihat di sini modal pemilik ya. Di sini kebetulan sudah ada isi dari saldo awal tahun sebelumnya. Oke, begini. Kemudian kalau misalnya ternyata itu modalnya bukan modal tapi pinjaman, mengisinya bagaimana? Dari pemilik 2 misalnya. Ditulis saja di sini pinjaman modal. Pemilik, bukan pinjaman modal, pinjaman dana operasional pemilik. Dari pemilik 2. Misalnya pinjamannya apakah dengan bunga atau tanpa bunga? Anggap saja tanpa bunga, pinjaman mungkin hanya 3 bulan. Nah, di sini kita bisa masukkan, anggap pinjamannya 50 juta, rekening penerimaannya rekening bank 2 misalnya. Nah, di sini tidak masuk modal pemilik karena kan pinjaman. Maka di sini masuknya adalah ke utang. Utang pemilik modal misalnya. Jadi kalau kita lihat di neraca, ini akan masuk di bagian utang pemilik modal di sini. Ya. Oke, contoh berikutnya adalah kalau misalnya ada pinjaman bank. Dapat pinjaman bank, pinjaman, terima pinjaman bank. Di sini harusnya isinya adalah dapat pinjaman bank 50 juta. Masuk dari bank 3. Nah, di sini masuknya adalah utang pinjaman bank. Bisa bank 1, bank 2, bank 3 ya. Jadi bisa diganti juga namanya di daftar akun keuangan tadi. Dan di sini kalau misalnya ada biaya administrasi bank, biaya administrasi dari pinjaman, biaya administrasi bank. Nah, itu otomatis dipotong. Jadi dipotongnya tidak di sini, tapi dimasukkan di sini. Misalnya 50 juta, administrasinya anggap fix angkanya 500.000 gitu misalnya. Itu masuk di pengeluaran. Bank 3. Nah, di sini bisa diisikan bebannya. Beban admin bank ya. Ini bisa beban admin bank di sini. Oke, tanggal 5. Oke, contoh berikutnya lagi kalau misalnya membayarkan gaji karyawan. Bayar gaji karyawan. Misalnya tanggal 20 Januari. Misalnya gaji karyawannya digabung saja jadi 1. Misalnya 2 karyawan masing-masing 1 juta, jadi otomatis pengeluaran 2 juta. Nah, misalnya pembayarannya adalah menggunakan kas. Di sini bisa diisikan beban gaji karyawan. Nah, kemudian ternyata gaji karyawan ada yang harus dibayarkan. Jadi misalnya adalah bayar BPJS karyawan.
Jadi ini tidak ada istilah memotong gaji ya. Kalau misalnya yang disebut gaji ini ya di luar, kalau sudah dipotong dengan BPJS misalnya, ya di sini sudah angka memang yang sudah dipotong. Ya. Kalau belum dipotong, nanti angkanya akan double. Di sini bayar gaji karyawan 2 juta. Di sini bayar BPJS karyawan. Ini berarti kan pengeluaran juga. Ya, jadi pengeluaran juga. Jadi kalau di gaji karyawan dihitung, BPJS juga dihitung, maka akan jadi double. Jadi anggap sudah dipotong, sehingga di sini misalnya bayar BPJS 75.000 atau 150.000 untuk 2 karyawan. Nah, di sini kas, dan karena ini tidak dibayarkan ke karyawan dan menjadi potongan, di sini langsung aja diisi menjadi beban asuransi. Ya. Mau diganti beban BPJS, bisa juga di bagian daftar keuangan tadi. Ya. Oke, kemudian kalau misalnya, sekarang ada PPh pajak karyawan. Nah, pajak karyawan dibayarkan itu masuknya kemana? Bayar PPh 21 karyawan. Ya. Ingat ya, PPh 21 itu ada perhitungannya sendiri, jadi silahkan menghitung. Kalau nggak salah di file bonus ada juga PPh karyawan, tinggal dihitungkan saja bayarnya berapa, dan membayarkannya itu berdasarkan perhitungan tahunan. Ya, jadi di sana juga sudah ada videonya, bisa dipelajari juga. Di sini saya akan menjelaskan cara pengisian transaksinya saja. Dan di sini masuk ke beban pajak. Nah, ini. Ya, ini bayar PPh karyawan. Oke, kemudian berikutnya adalah bayar pajak lagi tapi UMKM. Bayar pajak UMKM bulanan. Nah, ini bisa dicek dari di sini. Pajak UMKM. Nah, di sini Rp6.000. Ya. Cuma kan ini selalu bulan berikutnya ya. Jadi karena selalu bulan berikutnya, jadi kalau kita bayar Januari pasti bayarnya Februari. Jadi kalau nilainya segini dibayarkannya Februari, kita bisa isikan di penerimaan pengeluaran. Kalau yang 20 Januari adalah mungkin bayar yang bulan Desember atau hutang-hutang pajak sebelumnya. Ya, jadi mungkin agar ini kita buat jadi 5 Februari untuk bayar pajak yang Januari. Misalnya saya nggak tahu pajaknya berapa, 100.000 kah akhirnya. Ya, sama juga di sini kas dan beban pajak juga. Oke, contoh berikutnya sekarang kalau ada karyawan utang, karyawan pinjam uang, bagaimana? Oke, berikutnya saya tulis lagi. Perhatikan ini tidak ada masalah, tidak ngurut ya. Oke, di sini karyawan kasbon pribadi. Ya, ini untuk pribadi. Nanti ada kasbon operasional. Jadi di sini dikeluarkan uang, misalnya karyawan pinjam 500.000 dari kas di sini. Nah, di sini dipilihnya adalah kasbon karyawan. Kasbon karyawan. Ya. Kalau perlu dicetak kwitansinya tinggal dipilih di sini. KU005, nama karyawannya misalnya Steve. Jadi kalau kita cek ke KU, kita mau cetak kwitansinya, KU005 akan keluar Steve, karyawan kasbon pribadi. Ya. Oke, kemudian kalau misalnya karyawan itu bayar bagaimana? Ini saya pisahkan di sini. Misalnya dia hanya pinjam untuk 1 bulan, jadi 6 Februari ada pembayaran. Hanya saja pembayarannya tidak full. Pembayaran kasbon karyawan. Jadi di sini ada penerimaan, jadi bayar cicil 250.000 gitu misalnya. Nah, di sini diterimanya adalah kas. Sama ya. Di sini diterimanya adalah kasbon karyawan. Bisa copy. Jadi formatnya sama. Formatnya sama, perhatikan di sini formatnya sama.
hanya ininya berbeda. Yang satu di pengeluaran, satu di penerimaan. Jadi kalau kita cek di neraca, terlihat kasbon karyawan berkurang. Dari tadinya 500 menjadi 250. Itu untuk kasbon karyawan. Kemudian apalagi untuk contoh ya. Oh, kalau misalnya utang atau piutang, sama juga misalnya tanggal 10 Januari 19 beli AC ya. Ini anggap saja sekarang pengeluaran misalnya harga AC 3,5 juta. 3,5 juta, tapi ini bayarnya adalah utang usaha di sini ya. Atau kalau mau dipisah jadi utang usaha 2 juga tidak apa-apa, di sini utang usaha 2. Nah, di sini diisikan adalah untuk, kalau dianggap aset, diisi aset elektronik misalnya ya. Tapi perhatikan, ini utang usaha 2, aset elektronik. Di sini muncul kode merah, ini artinya harus diisi karena ini berkaitan dengan kode aset. Jadi kalau kita masuk ke bagian aset, penyusutan ini nama aset tadi, AC itu tidak ada ya. Jadi untuk ada harus di set dulu, kita cek aja dulu di sisi kodenya mulai dari 11 ya. Ini yang di atas adalah aset yang dibeli sebelum tahun pembukuan. Jadi kita isi di penerimaan pengeluaran di sini aset 11. Oke. Kalau kita sudah isi dengan aset 11, kalau kita cek di bagian penyusutan sudah keluar namanya AC ya. Ini tanggal pembelian. Sehingga nanti akan muncul akumulasi dari perhitungan penyusutannya, yaitu untuk aset. Hanya khusus untuk aset yang harus mengisikan kode itu. Dan tadi kita bicara ini utang usaha 2. Jadi kalau kita cek lagi di neraca, ini ada utang usaha 2 muncul 3,5 juta. Nah, kemudian pembayarannya bagaimana? Ini saya misalnya ada jeda waktu 5 hari ya, tinggal ditulis di sini 15/9 bayar utang beli AC. Misalnya langsung 3,5 juta. Nah, di sini harus diisi uangnya diterima kas, dan di sini adalah sama dengan utang usaha 2. Utang usaha 2.